Malam di desa Lemah Kondo selalu lebih sunyi dari yang seharusnya. Jalan setapak yang membelah kebun kopi dan lereng bukit hanya diterangi cahaya remang lampu minyak dari rumah-rumah kayu yang berjajar jarang. Di salah satu rumah paling pinggir, tinggallah seorang pria lajang bernama Aris, umur 35. Tubuhnya kurus, kulit gelap, sering terbakar matahari, dan wajahnya datar tanpa ekspresi. Aris hidup sendiri sejak orang tuanya meninggal. Ia menanam singkong dan cabai di ladang kecil miliknya. Orang desa sering bilang dia aneh. Tak suka berkumpul, jarang bicara, dan tak pernah terlihat dekat dengan perempuan manapun. Bukan karena dia bodoh atau tak berguna. Justru ladangnya subur dan hasil panennya bagus. Tapi, entah kenapa, sebagian besar warga desa suka menjadikannya bahan olok-olok. Tuh Aris lewat. Masih sendiri aja, nggak berani deketin cewek sini. Celetuk seorang lelaki muda di warung kopi disambut tawa lainnya. Katanya sih takut perempuan, makanya betah sama kebon. Timpal yang lain, Aris mendengarnya, tentu saja. Tapi ia memilih diam. Matanya hanya melirik singkat, lalu berjalan kembali ke rumahnya. Di dalam hati ada luka yang lama-lama membeku. Ia bukan tak ingin menikah. Dulu pernah mencoba 2 kali. Tapi lamaran ditolak dengan alasan-alasan yang sebenarnya hanya bungkus dari satu kata, hina. Ia tak punya jabatan, tak punya keluarga, tak punya sorotan. Ia hanya Aris, lelaki sepi yang bertahan dengan tanah dan sunyi. Suatu malam, selepas menanam bibit singkong, Aris tak langsung pulang. Ia duduk di batu besar di dekat hutan yang berbatasan dengan ladangnya. Di situ, angin selalu lebih dingin dan pepohonan berdesir seperti berbisik. Ia sering ke sana untuk menyendiri. Namun malam itu berbeda. Ketika langit gelap dan kabut turun perlahan, ia mendengar suara perempuan. Lembut, nyaris seperti gumaman angin, tapi jelas berasal dari balik semak-semak. "Kenapa kamu selalu sendiri?" Aris sontak berdiri. Ia mencari asal suara itu, tapi tak ada siapapun. "Kau bukan lelaki hina, Aris." Ia memutar tubuhnya. Suara itu sekarang datang dari belakang. Dan di sana berdiri seorang gadis. Kulitnya pucat seperti sinar bulan, rambut hitam panjang tergerai, dan matanya menatap tanpa takut. Ia mengenakan baju sederhana dari kain yang tampak seperti tenunan halus, tapi anehnya bercahaya samar. "Siapa kamu?" tanya Aris gugup. "Aku tinggal di seberang batas ini," jawab si gadis, tangannya menunjuk ke arah hutan. "Batas apa?" "Batas antara dunia kalian dan dunia kami." Aris melangkah mundur, tapi entah kenapa tubuhnya kaku, tak bisa menjauh. Gadis itu tersenyum, tapi bukan senyum yang menyeramkan. Senyumnya seperti embun pagi, dingin tapi tenang. "Namaku Mayang," katanya. Sejak malam itu, hidup Aris perlahan berubah. Ia mulai sering kembali ke batu besar itu. Mayang selalu muncul, duduk di sampingnya, bercerita tentang bunga-bunga yang tak pernah layu, tentang rumah-rumah yang tak terlihat mata manusia, dan tentang alam yang tak pernah menua. Aris tak selalu paham, tapi ia merasa diperhatikan, dihargai, bahkan disayangi. "Kenapa kamu datang padaku?" tanya Aris suatu malam. "Karena engkau selalu dihina, dan tak ada yang melihatmu sebagaimana adanya," jawab Mayang. Aris menunduk, tak tahu harus membalas apa. "Aku melihatmu," lanjut Mayang, "dan aku ingin kau melihatku juga." Desa mulai bertanya-tanya. Aris berubah. Ia terlihat lebih bersih, lebih segar. Tatapannya tak lagi kosong, tapi
tetap tak ada perempuan yang datang ke rumahnya. Jangan-jangan dia pelihara wewe gombel, bisik tetangga. Atau mungkin dia sudah masuk aliran sesat. Desas-desus semakin menjadi. Tapi Aris tak peduli. Ia kini hidup dengan semangat baru. Mayang hadir hampir setiap malam. Kadang di ladang, kadang di pinggir sungai. Bahkan sekali waktu menuntunnya masuk beberapa langkah ke dalam hutan. Tapi tak pernah lebih dari itu. Mayang selalu berkata, kalau kau masuk terlalu dalam, kau tak akan bisa kembali. Hingga suatu malam, Mayang berkata pelan, Aris, maukah kau tinggal bersamaku? Aris menoleh, tinggal di duniamu? Mayang mengangguk, tak ada yang akan menghina, tak ada yang akan memandang rendah. Di tempatku, kau akan dihormati dan dicintai. Aris terdiam lama. Ia mengingat semua ejekan yang pernah diterimanya. Semua penolakan, semua malam-malam sepi. Tapi ia juga teringat ladangnya, rumah tua peninggalan bapaknya, dan suara ayam tetangga yang berkokok pagi-pagi. Aku. Kalimat itu tak sempat selesai. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Teriakan. Suara warga desa memanggil-manggil namanya. Mayang tersentak dan berbisik, aku harus pergi. Ingat, jangan ikuti suara manusia malam hari. Kalau kau ingin bertemu lagi, tunggulah di sini. Tapi jangan ikuti suara siapapun selain aku. Dan dalam sekejap, Mayang menghilang ke balik semak. Tak ada jejak. Aris berdiri terpaku di antara kabut dan desir daun. Dan suara warga yang masih memanggil-manggil namanya semakin dekat. Malam itu, Aris pulang ke rumah dengan kepala penuh bayangan Mayang. Langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya berat. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi aneh. Tapi terlalu banyak hal yang terasa nyata. Sentuhan tangan Mayang, suara lembutnya, bahkan tatapan matanya yang seolah membaca isi hati. Namun, suara-suara warga yang memanggil namanya malam tadi juga tak kalah nyata. Ketika ia muncul dari balik hutan dan melintasi ladang, beberapa orang desa sudah berkumpul. Pak Darto, kepala dusun, melangkah lebih dulu dengan wajah cemas. Aris, kamu dari mana saja? Sudah 2 malam nggak kelihatan. Aris terdiam. 2 malam? Iya, kamu ngilang sejak sore kemarin. Kami pikir kamu jatuh di sungai atau kesurupan. Sampai tadi kami rame-rame nyari ke ladang. Aris merasa dingin menjalar dari tulang punggungnya. Ia yakin baru saja bicara dengan Mayang tadi malam. Baru tadi malam. Tapi mereka bilang sudah 2 malam berlalu. Maaf Pak, saya cuman ke ladang, nggak kemana-mana. Jawab Aris pelan. Orang-orang saling pandang. Tapi tak ada yang melanjutkan. Mereka mengantar Aris pulang dan membiarkannya sendiri. Malam itu Aris tak bisa tidur. Ia termenung menatap langit-langit rumah yang reyot. Hujan gerimis jatuh perlahan, menambah sunyi di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Mayang? Apa maksud dari semua ini? Namun yang paling membekas adalah pesan terakhir Mayang. Jangan ikuti suara siapapun selain aku. Beberapa hari berlalu, Aris kembali ke ladangnya. Warga mulai melupakan keanehan malam itu. Tapi Aris tidak. Ia kembali duduk di batu besar seperti biasa. Dan Mayang pun datang, seolah waktu tak berjalan di antara mereka. Kenapa waktu terasa berbeda di duniamu? Tanya Aris suatu malam. Mayang menatapnya lama. Karena kami berjalan dengan cara yang berbeda. Waktu bagi kami bukan garis lurus. Aris tak paham, tapi ia tahu logika dunia Mayang bukan logika manusia. Lalu kenapa kamu memilihku?
Aris menatap mata Mayang lekat-lekat. Mayang tersenyum. Karena hatimu jujur, kau tak memalsukan siapa dirimu. Kau menderita, tapi tak dendam. Dan yang seperti itu sangat langka di dunia kalian. Seiring waktu, Mayang makin sering muncul. Ia mulai mengajak Aris berjalan lebih dalam ke hutan. Tapi setiap kali Aris bertanya, "Apa aku boleh ikut lebih jauh?" Mayang hanya berkata, "Belum saatnya." Namun, hubungan mereka makin kuat. Aris bahkan pernah memegang tangan Mayang, dan gadis itu tak menghindar. Suatu malam, di bawah sinar bulan penuh, Mayang bertanya perlahan, "Jika aku memintamu menikah denganku, bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari duniaku, apakah kau mau?" Aris tercekat. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada. Sebagian dari dirinya ingin menjawab ya tanpa pikir panjang. Tapi bagian lain menjerit, bagaimana dengan dunia ini? Dengan ladang, dengan rumah, dengan seluruh hidup yang sudah ia jalani. Aku butuh waktu, jawab Aris jujur. Mayang mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Suatu malam, Aris pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Langit mendung dan jalanan desa nyaris gelap total. Ketika ia melintasi pekarangan rumah Pak Darto, tiba-tiba terdengar suara yang membuat darahnya membeku. "Aris, kesini dulu. Bantuin angkat karung padi." Itu suara Pak Darto. Tapi rumah Pak Darto gelap. Tak ada cahaya, tak ada tanda kehidupan. Aris berdiri kaku. Ia mengingat pesan Mayang, jangan ikuti suara siapapun selain aku. Aris, cepat, bantuin bentar. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tapi logika Aris mengambil alih. Ia mundur perlahan, berjalan cepat menjauh. Dan saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Esok paginya, Pak Darto datang ke rumah Aris. "Semalam kamu lewat depan rumah saya ya?" tanya Pak Darto. Aris ragu-ragu. "Iya Pak." "Kenapa?" "Saya sama istri lagi di rumah anak nginep, rumah kosong. Tapi tetangga katanya semalam dengar suara orang manggil kamu dari arah rumah saya." Aris pucat. Ia hanya mengangguk, tak menjawab. Sejak itu, Aris makin yakin dunia Mayang tak hanya indah, tapi juga penuh batas yang harus dihormati. Ia mulai paham bahwa hubungan ini bukan sekadar asmara. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang tak bisa ia jelaskan pada siapapun. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu waktunya akan tiba. Ia harus memilih, tetap hidup sebagai manusia yang terhina, atau menyeberang ke dunia Mayang, tempat ia dicintai sebagaimana adanya. Aris semakin sering menghilang dari pandangan warga desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bahkan mulai memantau diam-diam dari kejauhan. Namun, mereka tak pernah benar-benar melihat apa yang dikerjakan Aris di ladangnya. Mereka hanya tahu ia selalu kembali dalam keadaan sehat, tapi seolah tak menyentuh waktu. Wajahnya lebih cerah, matanya lebih hidup. Pada suatu pagi yang mendung, Pak Darto menyenggol Pak Karmin di warung kopi. "Gak salah aku, Aris itu ada main sama makhluk halus," gumamnya lirih. "Lah kok bisa mikir gitu toh? Anakku si Seno pernah ngintilin Aris ke ladang. Katanya dia duduk lama di batu besar, sendirian, tapi kadang kayak ngomong. Padahal gak ada siapa-siapa, kayak orang ngobrol sama angin." Pak Karmin menyedot rokoknya dalam-dalam. Mungkin dia lagi tirakat. Orang-orang kaya Aris mang kadang gitu. Tapi bukan itu yang sebenarnya terjadi. Aris memang bicara dengan seseorang. Dan Mayang, gadis dari alam bunian,
semakin lama semakin nyata di hidupnya. Suatu malam, Mayang mengajak Aris lebih dalam ke hutan. Mereka melewati jalur yang tak pernah dilalui manusia. Tanahnya lembab, bau dedaunan basah menusuk hidung, dan suara jangkrik terdengar berbeda, lebih nyaring, seperti bernyanyi dalam bahasa yang asing. "Kita hampir sampai," bisik Mayang. Di hadapan mereka ada celah antara dua batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Dari celah itu keluar cahaya temaram, tapi bukan cahaya lampu. Lebih seperti pijar kuning yang bergerak lembut, seolah hidup. Mayang berhenti. "Kalau kau masuk, kau harus mengikuti aturan kami," katanya pelan. "Seperti apa?" "Kau tak boleh menyebut nama siapapun dari dunia lamamu. Tak boleh membawa apapun dari sini ke dalam. Dan jangan sekalipun membicarakan tentang waktu. Karena waktu di tempatku tidak akan berjalan seperti yang kau kenal." Aris mengangguk, setengah ragu, setengah ingin tahu. "Kalau aku masuk, apakah aku masih bisa pulang?" tanyanya. Mayang menatapnya dalam. "Masih, tapi tidak selamanya. Karena semakin kau mengenal dunia kami, semakin tipis keterikatanmu dengan duniamu." Setelah menarik napas panjang, Aris melangkah. Apa yang dilihatnya di balik batu itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia biasa. Tanahnya bersih, tanpa lumpur. Pepohonannya menjulang, namun tak menghalangi cahaya. Rumah-rumah kecil berdiri, tersebar di antara ladang bunga yang mekar tanpa musim. Orang-orangnya, kalau bisa disebut begitu, mengenakan kain panjang seperti tenunan awan. Wajahnya tenang, tak tergesa, dan setiap langkah mereka tak menimbulkan suara. Tak ada suara mesin, tak ada bau asap. Hanya suara air, burung yang melakukan nada asing, dan detak jantungnya sendiri. "Ini kampung kami, Aris," kata Mayang. Aris tak berkata-kata. Hari itu, atau mungkin malam, Aris tak bisa memastikan. Mayang memperkenalkannya pada seorang pria tua, berambut putih tebal. Wajahnya bersih, tapi sorot matanya dalam dan berat. "Ini ayahku," ujar Mayang. Pria tua itu menatap Aris lama sebelum akhirnya berkata, "Hatimu bersih, tapi belum utuh. Kau masih menggenggam sesuatu yang tak terlihat." Aris bingung, tapi Mayang tampak paham. "Kau masih menyimpan luka. Luka dari hinaan manusia," kata pria itu. Aris menunduk. "Kau harus melepaskannya. Dunia kami tak bisa bersatu dengan dendam. Bahkan jika dendammu hanya diam dalam dada." Kemudian pria itu menyentuh dada Aris, dan untuk sesaat Aris merasakan semua rasa sakit itu keluar. Ejekan, tawa, penolakan, bahkan suara makian yang pernah ia terima. Semua berputar seperti arus, lalu hanyut lenyap. Ia menangis, diam-diam, dalam diam yang dalam. Mayang menggenggam tangannya erat. Sebelum Aris pulang malam itu, Mayang memberikan sebuah kalung sederhana. Batu kecil, berwarna kehijauan yang diikat dengan tali benang halus. "Kalau kau pakai ini, aku akan selalu tahu di mana kau berada. Tapi jangan biarkan orang lain melihatnya," ujar Mayang. Aris memakainya dan kembali ke desanya. Sejak saat itu, ia benar-benar berubah. Senyumnya ringan, tubuhnya seperti menyimpan energi yang tak biasa. Ia bicara lebih pelan, tapi setiap katanya seperti punya makna. Namun, tak semua orang senang. Pak Karta, tukang kayu yang sering jadi penghasut di warung, mulai menyebarkan kabar bahwa Aris telah terkena pengaruh jin. "Pasti ada jin perempuan yang naksir dia. Wonggo nggak laku kok mendadak bahagia. Aneh toh." Beberapa orang mulai ikut-ikutan.
Ada yang diam-diam melemparkan bunga 7 rupa di halaman rumah Aris. Ada pula yang menyarankan Aris dibawa ke dukun. Tapi Aris tak marah. Ia hanya tersenyum, mengucap terima kasih, lalu menutup pintu rumahnya. Ia sudah tahu, manusia akan selalu takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Hingga suatu sore, Mayang muncul lebih awal dari biasanya. "Ayahku memberiku izin," katanya lembut. "Izin apa?" "Izin untuk memintamu jadi suamiku." Aris terdiam. Matanya menatap Mayang yang wajahnya kini tampak lebih terang dari biasanya, seperti disinari dari dalam. "Kau tak harus tinggal selamanya di tempatku, tapi kau harus bersedia menjadi bagian dari kami. Tidak hanya sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Jika kau setuju, malam bulan purnama berikutnya, kita akan menikah." Aris tak menjawab saat itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi soal pelarian dari dunia yang kejam. Ini soal menemukan tempat di mana ia benar-benar dianggap ada. Dan malam purnama, tinggal 2 hari lagi. Hari-hari menjelang malam purnama terasa panjang dan asing bagi Aris. Ia menjalani hidup seperti biasa, menanam, menyiram, memanen. Tapi batinnya tak pernah lepas dari Mayang, dan janji yang sebentar lagi akan menjadi nyata. Pernikahan. Bukan pernikahan biasa, tapi ikatan antara manusia dan makhluk dari dunia lain. Dalam diamnya, Aris mulai berpikir, apakah ini jalan terbaik? Apakah dengan menikahi Mayang, ia benar-benar bisa bahagia? Atau hanya sedang melarikan diri dari kenyataan hidup yang terlalu kejam? Namun, setiap kali keraguan muncul, wajah Mayang hadir dan menghapusnya. Tak ada yang pernah memeluk hatinya seperti gadis itu. Tak ada yang mengerti luka-lukanya seperti Mayang. Bahkan keluarganya sendiri dulu lebih sering menasihati daripada memahami. 2 malam sebelum purnama, Mayang kembali datang. Tapi kali ini tidak sendiri. Di belakangnya berdiri seorang wanita tua, berpakaian putih dan rambut panjang dikepang rapi ke belakang. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan hangat. "Ia adalah ibu penjaga gerbang," bisik Mayang. "Beliau yang akan memimpin pernikahan kita. Tapi ada 3 syarat yang harus kau penuhi sebelum malam purnama." Aris mengangguk perlahan. "Apa saja syaratnya?" Sang ibu penjaga maju selangkah. Suaranya pelan, tapi menggema seperti suara dalam gua. "Pertama," katanya, "kau harus meninggalkan semua dendammu di dunia ini. Tak boleh ada niat balas, sekecil apapun." Aris menunduk. Ia ingat betapa dulu ia ingin membuktikan kepada orang-orang desa bahwa ia bukan orang rendahan. Tapi perlahan ia sadar, semua itu hanya beban yang ia pikul sendiri. "Kedua," lanjutnya, "kau harus memberi kepada seseorang yang pernah menyakitimu, tanpa pamrih, tanpa berharap berubahnya sikap mereka." Aris terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Pak Karta, tukang kayu yang paling sering menghina dan menyebarkan fitnah tentang dirinya. Ketiga, suara wanita tua itu menjadi lirih. "Kau harus rela dilupakan." Aris mengangkat kepala. "Dilupakan?" Mayang menatapnya lembut. "Ya Aris, jika kau menikah denganku, orang-orang desamu perlahan akan melupakanmu. Nama dan kisahmu akan menghilang dari ingatan mereka, seolah kau tak pernah tinggal di sini." Aris tercekat. Ia bukan orang yang banyak meninggalkan jejak, tapi tetap saja menjadi tidak dikenang adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan, seolah keberadaannya akan lenyap sepenuhnya. Tapi kenapa harus begitu? Ikatan antara 2 dunia tak boleh meninggalkan jejak yang mengganggu. Dunia kami
dan dunia manusia harus tetap berjalan sejajar. Tapi tak pernah saling menindih, jawab sang ibu penjaga. Esok paginya, Aris memutuskan untuk memulai syarat kedua terlebih dahulu. Ia menyiapkan 1 karung penuh singkong terbaik dari ladangnya, dibersihkan dan dikemas rapi. Dengan hati tenang, ia membawa karung itu ke rumah Pak Karta. Ketika Pak Karta membuka pintu, wajahnya sontak berubah. Kaget, curiga, lalu heran. Aris, mau apa? Saya bawa sedikit hasil panen. Barangkali bisa untuk tambahan di rumah panjenengan. Pak Karta melipat alisnya. Kau sakit? Atau ini jebakan apa? Aris tersenyum kecil. Enggak, Pak. Enggak ada maksud apa-apa. Saya cuma ingin memberi. Sebelum Pak Karta bisa berkata lagi, Aris menaruh karung itu di teras dan berpamitan. Langkahnya terasa ringan. Bukan karena ia memaafkan semuanya begitu saja, tapi karena ia tak lagi menunggu balasan. Malam menjelang purnama pun datang. Langit bersih tanpa awan, bulan bundar menggantung seperti mata yang mengamati bumi. Aris sudah berada di tempat biasa, batu besar di tepi hutan. Ia mengenakan baju yang dipinjamkan Mayang, kain tenun halus berwarna abu muda. Kalung batu kehijauan masih tergantung di lehernya. Mayang muncul perlahan dari balik kabut. Di belakangnya, ibu penjaga gerbang berdiri tenang sambil membawa semacam obor kecil yang tak menyala dengan api biasa. Cahaya dari obor itu berwarna biru lembut, seperti cahaya bintang yang terperangkap dalam botol. Mereka bertiga berjalan masuk ke dalam celah antara batu besar, melintasi batas tak kasat mata yang memisahkan dua dunia. Begitu sampai di kampung Mayang, suasananya berbeda dari sebelumnya. Warga dunia itu berkumpul. Mereka mengenakan pakaian putih gading. Tak ada suara, tapi suasana begitu hikmat dan menyentuh. Bunga-bunga yang mekar bersinar samar, seolah ikut merayakan. Pernikahan dimulai dalam keheningan. Mayang berdiri di depan Aris. Ibu penjaga mengikatkan seutas benang perak di pergelangan tangan mereka. Dan di saat benang itu menyatu, Aris merasakan sesuatu seperti listrik, tapi lembut dan hangat, menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Tak ada janji diucapkan dengan kata, tapi hati mereka bicara sendiri. Dalam keheningan itu, Aris merasa benar-benar utuh, tak lagi kosong, tak lagi hina. Ia bukan siapa-siapa. Dan justru karena itulah ia diterima. Setelah ritual selesai, Mayang menggenggam tangan Aris dan berbisik, "Kini kau bukan milik dunia lamamu, tapi tak berarti kau harus pergi sepenuhnya. Kau bisa kembali, kadang-kadang, sebagai angin atau cahaya pagi. Tapi tak seorang pun akan mengingatmu sebagai Aris yang dulu. Mereka hanya akan merasa kau pernah ada." Aris menunduk. Ada haru yang menggantung di kerongkongan. Dan malam itu, dalam keheningan semesta yang aneh tapi menenangkan, Aris dan Mayang resmi menjadi suami istri. Pagi setelah malam purnama, tak ada yang berubah di desa Lemah Kondo. Ayam tetap berkokok. Warung kopi Pak Darto tetap ramai oleh tawa dan rokok kretek. Tapi satu hal mulai terasa pelan-pelan oleh beberapa warga. Aris tak terlihat. Lah, biasanya dia panen jam segini. Kemarin juga nggak kelihatan, gumam Pak Karmin sambil menyulut rokoknya. Jangan-jangan ke kota, ujar bujang lapuk bernama Sugeng. Pak Karta menyipitkan mata ke arah ladang Aris. Dari kejauhan, terlihat subur seperti biasa. Tak tampak tanda-tanda ditinggal. Aneh, tapi ya, siapa juga yang dekat sama dia? Wong pendiam, bisik salah satu warga. Hari-hari berikutnya, rasa heran berganti dengan lupa. Tak ada yang mencari, tak ada yang menanyakan.
Bahkan Pak Darto, yang biasanya rajin mencatat warga, tak menyadari satu nama mulai pudar dari ingatannya. Dan itulah syarat ketiga yang kini benar-benar berjalan. Aris mulai dilupakan. Sementara itu, Aris hidup damai di dunia Mayang. Sebuah pondok kayu kecil dengan atap daun pisang berdiri, tak jauh dari ladang bunga yang tak pernah layu. Di sana, waktu seolah berhenti. Matahari tak menyengat, malam tak pernah mencekam. Suasana seperti senja yang tak pernah selesai. Setiap hari, Aris bangun dengan senyum. Ia belajar mengenali tanaman-tanaman yang hanya tumbuh di dunia Mayang. Daun yang bisa menyembuhkan luka hanya dengan disentuh. Pohon yang mengeluarkan cahaya saat disentuh lembut. Bunga yang bisa berubah warna sesuai suasana hati. Mayang selalu ada di sampingnya. Mereka bicara, tertawa, berdiam. Tak perlu menjelaskan apa-apa. Segalanya mengalir. Tak ada tugas yang berat, tak ada tekanan untuk menjadi lebih dari siapa dirinya. Namun pada suatu sore, saat Aris duduk sendirian di tepi sungai kecil yang airnya mengalir tanpa suara, ia merasa rindu. Bukan rindu pada orang-orang yang menghina, tapi pada kenangan. Ia mulai memikirkan ladangnya, rumah tua reot itu, suara kodok di parit belakang rumah, dan terutama nama yang perlahan-lahan lenyap dari dunia. Apakah aku benar-benar tak ada di ingatan siapapun? Tanya Aris kepada Mayang malam itu. Mayang mengangguk pelan. Itulah harga dari kehidupan damai ini. Aris menarik napas dalam. Aku tahu aku tak berarti bagi mereka. Tapi, apa? Tidak ada satu saja orang yang masih mengingat. Mayang diam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ada, tapi ingatan itu akan kabur. Seperti mimpi yang tak utuh. Mereka akan merasa kehilangan, tapi tak tahu siapa yang hilang. Malam itu Aris berjalan sendiri ke tepi batas dunia. Batu besar tempat ia dulu duduk masih ada, tapi kini terasa berbeda. Seperti hampa, ia berdiri lama di sana, memejamkan mata, mencoba membayangkan suara jangkrik, desir angin, dan bahkan tawa para tetangga yang dulu menghina. Dan saat itulah ia mendengar suara kecil. Bukan suara manusia, bukan juga suara makhluk dunia Mayang. Suara itu seperti desir halus, doa. Siapapun kamu, kalau kamu masih hidup, semoga sehat. Kalau kamu sudah pergi, semoga tenang. Aris membuka mata. Ia tak tahu dari mana suara itu datang. Tapi hatinya terasa hangat. Mayang muncul dari balik kabut, menggenggam tangannya. Itu bukan ingatan, tapi perasaan. Dan perasaan lebih kuat dari kata, ucap Mayang. Beberapa minggu berlalu. Pada suatu malam, Mayang mengajak Aris berjalan lebih jauh ke barat, ke bagian kampung yang belum pernah mereka kunjungi. Di sana, rumah-rumah berdiri lebih rapat, suasana lebih teduh, tapi penuh wibawa. Mereka tiba di sebuah rumah panggung kecil, dengan cahaya kuning temaram dari lentera daun. Di dalamnya duduk pria tua berjubah biru, rambutnya hampir putih semua, tapi wajahnya bersih seperti anak-anak. Beliau penatua tertua di negeri ini, bisik Mayang. Pria tua itu membuka mata dan menatap Aris, lalu berkata dengan suara dalam namun ramah, "Sudah berapa lama engkau di sini, Aris?" Aris mengangguk hormat. "Saya tak tahu pasti, Tuan. Waktu di sini tak terasa berjalan." "Dan kau bahagia?" Aris menoleh ke arah Mayang, lalu mengangguk. "Ya, lebih dari yang pernah saya rasakan." Pria itu tersenyum kecil. "Tapi ada sesuatu yang belum selesai, bukan?" Aris terdiam.
Ia mengerti maksud kalimat itu. Ada tali kecil yang belum benar-benar putus dari dunia lamamu. Dan sebelum kau bisa menyatu sepenuhnya di sini, kau harus menyelesaikannya. Mayang terlihat khawatir. Tapi, bukankah dia sudah memenuhi semua syarat? Ya, tapi kadang cinta juga harus membiarkan pergi untuk tahu seberapa kuat ia bisa bertahan. Pria tua itu berdiri, lalu mengulurkan tangannya ke arah Aris. Besok malam, aku akan membukakan jalur khusus, tapi hanya 1 malam. Kau bisa kembali, meski hanya sebagai bayang-bayang. Tak bisa bicara, tak bisa menyentuh, hanya melihat dan didengar. Aris terdiam, lalu perlahan berkata, "Saya bersedia." Mayang menggenggam tangannya. Tak ada kata yang terucap, tapi matanya berkata, "Cukup. Kembalilah, kalau hatimu masih untukku." Esok malamnya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Aris berdiri di depan batu besar, lalu memejamkan mata ketika penatua mulai membaca mantra yang tak dikenalnya. Saat membuka mata, ia berdiri di tengah desanya. Tapi bukan sepenuhnya ia. Tubuhnya seperti asap. Tak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi ia melihat semuanya. Rumah Pak Karta, warung Pak Darto, dan rumah kecil reot miliknya. Ia masuk ke dalam. Rumah itu kini kosong, tapi bersih. Rupanya seseorang masih merawatnya. Di meja kecil, di dekat jendela, ada segelas air dan bunga kenanga, seperti sesajen. Dan di pojok rumah, seorang anak kecil sedang duduk sambil menulis di buku. Hari ini, aku lewat rumah kosong itu lagi. Dulu katanya punya orang bernama Aris, tapi orang-orang desa bilang nggak ada yang pernah tinggal di sana. Tapi aku ingat, aku sering lihat dia kasih makan ayam di pagi hari. Dia sering senyum ke aku, tapi nggak ada yang percaya. Jadi aku tulis saja di sini, biar nggak lupa. Air mata Aris jatuh, meski tak membasahi tanah. Ia mendekat. Anak itu, entah siapa, entah anak siapa, masih mengingatnya. Dan itu cukup. Malam terakhir di dunia manusia meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang di dada Aris. Meski tidak satu pun orang di desa itu benar-benar bisa menyebutkan siapa dia. Ia kembali ke dunia mayang sebelum fajar menyentuh pucuk-pucuk bambu. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. Di sisi batas dunia, mayang sudah menunggu. Rambutnya tergerai, matanya teduh tapi basah. "Kau kembali," bisik mayang. Aris mengangguk, lalu menarik napas panjang. Aku melihat anak kecil yang masih mengingat. Tak penting siapa dia, tapi itu cukup untukku. Aku tahu, aku pernah ada. Mayang memeluknya. Kali ini lebih erat, lebih lama. Bukan pelukan cinta yang hangat, tapi pelukan penerimaan bahwa di dunia ini tempat mereka bukan lagi tanya, tapi sudah menjadi jawaban. Hari-hari setelah itu, Aris tak lagi memikirkan dunia lamanya. Ia hidup sepenuhnya di kampung mayang. Mereka membangun kehidupan yang tenang, menanam, mengajar, membantu para pendatang baru dari berbagai penjuru dimensi yang tak dikenal manusia. Mayang tak lagi sekadar kekasih. Ia menjadi cermin bagi Aris, menunjukkan siapa dirinya tanpa luka dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Di matanya, Aris bukan lelaki sepi dan terhina. Ia adalah suami, pelindung, dan cahaya kecil yang menuntun jiwa-jiwa tersesat. Setiap malam, mereka duduk di depan rumah, memandangi langit yang tak punya bintang, tapi selalu terang. Angin di dunia itu tak pernah kencang, tapi selalu membawa suara-suara halus, seperti bisikan orang-orang dari dunia manusia yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Namun,
tak semua kisah di dunia Mayang tentang keabadian. Suatu ketika, ibu penjaga gerbang datang lagi. Rambutnya kini seluruhnya putih seperti kapas. "Aris," katanya lembut, "sudah saatnya kau menerima bentuk baru dari keberadaanmu." Aris menatap Mayang, lalu penatua itu, "Apa maksudnya, Bu? Dunia ini tak mengenal umur, tapi mengenal perubahan. Kau telah sepenuhnya menjadi bagian kami, tapi itu juga berarti kau akan berangsur-angsur tak bisa kembali ke dunia lamamu, bahkan sebagai bayangan." Aris terdiam. Mayang menggenggam tangannya. Tak ada kesedihan, hanya keikhlasan. Dunia manusia sudah terlalu jauh, dan dunia ini telah menjadi tempat berpijaknya. "Lalu, apakah aku masih bisa mengingat mereka?" Ibu penjaga gerbang tersenyum. "Mengingat bukan tugasmu, tapi mencintai itu tak pernah berhenti." Dan malam itu, saat angin berembus lebih hangat dari biasanya, Aris melepas sisa-sisa keterikatannya dengan dunia yang pernah melukainya. Bukan dengan dendam, bukan dengan marah, tapi dengan rasa damai yang perlahan menghapus garis-garis luka lama dari dalam dadanya. Sementara itu, di desa Lemah Kondo, bunga kenanga di depan rumah kosong itu terus diganti. Tak pernah layu, tak pernah tak ada. Anak kecil yang dulu menulis tentang Aris kini sudah beranjak remaja. Ia tak lagi ingat dengan jelas siapa Aris, tapi ia percaya rumah itu pernah dihuni seseorang yang baik. "Kenapa kamu masih ke rumah kosong itu?" tanya temannya suatu sore. "Entah, aku suka saja. Rasanya adem, kayak ada yang menjaga." Dan memang benar. Aris masih di sana, dalam bentuk yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Sebagai udara sejuk pagi hari, sebagai desir lembut di sela daun singkong, sebagai cahaya senja yang jatuh di tembok reot rumah tua. Bagi dunia manusia, Aris telah hilang. Tapi bagi dunia Mayang, Aris lahir kembali, menjadi seseorang yang utuh tanpa harus membuktikan apa-apa.